Pace ebene, salam damai dan kebaikan. Kembali bersama saya, Saudara Alam Saragi, dalam renungan singkat. Bacaan yang saya renungkan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, bab 8 ayat 13, dilanjutkan dengan bab 3 ayat 10 sampai 12, dan Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 16. Pada hari ini kita memestakan Santo Fidelis dari Sigmaringen. Judul renungan ini adalah Menjadi Gembala dan Domba yang Baik. Dalam Injil dikisahkan bahwa Yesus mengatakan dirinya sebagai gembala yang baik karena ia memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Berbeda dengan seorang upahan, ketika serigala datang, ia akan meninggalkan domba-domba tersebut sehingga domba-domba itu tercerai-berai. Hal itu merupakan jati diri seorang upahan. Sebagai gembala yang baik, Yesus juga mengenal seluruh domba-dombanya, dan domba-dombanya tentu juga mengenal siapa gembalanya. Sebagai gembala yang baik, Yesus tidak hanya menggembalakan domba-domba yang ada di kandangnya, namun juga domba-domba yang di luar kandangnya menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Dengan mengatakan aku adalah gembala yang baik, berarti Allah menjadi gembala bagi umatnya. Mengenal artinya tidak sekedar hanya mengetahui secara intelektual, tetapi pengetahuan itu didasarkan pada pengalaman akan kehadiran dan pertemuan. Artinya, pengetahuan itu melampaui pengetahuan kognitif, tetapi pengetahuan itu berasal dari pengalaman atau pertemuan sehari-hari. Maka sang gembala pasti mengenal seluruh dombanya, karena ia senantiasa hadir, ada, dan bersama dengan dombanya. Dombanya tentu saja akan mengenal suara, bau, dan kebiasaan gembalanya. Artinya, ada relasi saling mengenal. Pengenalan atau pengetahuan tersebut tidak hanya berhenti pada pemahaman, tetapi sampai kepada kasih. Karena relasi yang begitu dekat antara gembala dan dombanya, maka tumbuhlah kasih yang mengikatnya, sehingga sang gembala berani berkorban demi keselamatan para dombanya. Kasih yang tertinggi adalah kasih yang mengorbankan diri bagi sesamanya. Maka pengorbanan merupakan ciri khas dalam penggembalaan Yesus. Seseorang hanya dapat mengorbankan diri jika ia memiliki kasih yang besar. Gembala yang sejati juga tentu saja akan tergerak hatinya oleh belas kasihan, kendati ketika melihat domba yang tercerai-berai, kendati pun domba tersebut tidak berasal dari kandangnya. Yesus tidak bertujuan menuntun gembala-gembala tersebut ke kandang domba Yahudi, tetapi untuk mempersatukan mereka dengan kawanan yang dituntun oleh Yesus ke hidup kekal. Dalam surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, Paulus menegaskan kepadanya bahwa ia menderita oleh karena pemberitaan Injil dan ia dijadikan sebagai seorang penjahat. Namun firman Allah tidak mungkin terbelenggu. Dengan semua penderitaan itu, Paulus tetap bersabar menanggungnya agar orang-orang mendengar firman Allah dan memperoleh keselamatan. Semua orang pengikut Kristus pasti akan mengalami penderitaan. Namun penderitaan itu tidak akan mengalahkan orang beriman, sebab Allah akan menyelamatkannya. Kesetiaan kepada Kristus berarti menang bersama Kristus. Kita diperingatkan, jika kita menyangkal Yesus, maka kita juga akan disangkal di hadapan Bapa. Namun kendati pun kita tidak setia, Allah tetap setia. Hari ini kita memperingati Santo Fidelis dari Sigmaringen. Ia lahir di Sigmaringen, Jerman pada tahun 1577. Semasa kecilnya ia sering mengunjungi orang sakit dan orang miskin. Ia lulus sebagai ahli hukum, gereja, dan sipil dari Universitas Pressburg, Jerman. Maka ia sempat menjadi seorang pengacara. Ia dikenal sebagai pengacara orang miskin. Namun sesudahnya ia meninggalkan profesinya dan masuk menjadi seorang kapusin. Di biara itu ia menjalankan hidupnya dengan ulah tapa yang keras. Ia mengekang keinginan-keinginan jasmaninya. Ia sangat bertekun dalam kekudusan sehingga aturan biara yang sangat ketat tidak dijadikannya sebagai beban.
Ia bercita-cita menjadi seorang martir. Maka ketika ia diutus ke tanah misi yakni Swiss, ia sangat senang. Dan memang apa yang diharapkan dan dicita-citakan terwujud. Ia meninggal sebagai seorang martir di tanah misi. Kematian itu pun terjadi ketika ia sedang mewartakan firman Tuhan. Ketika ia sedang berkhotbah, sekelompok petani menariknya dari mimbar dan membunuhnya secara sadis. Seluruh bacaan ini mengajak kita untuk menjadi seorang gembala dan domba yang baik. Sebagai gembala yang baik, kita harus berbau domba. Hal itu merupakan refleksi bagi kita para gembala. Apakah hidup kita sudah menunjukkan suatu ciri-ciri gembala yang baik? Apakah kita sungguh memberi diri dan berani berkorban untuk pelayanan kita? Apakah kita sungguh mendasari pelayanan kita dengan kasih? Jika kita mengeluh dalam pelayanan kita, maka kita belum sungguh-sungguh menjadi seorang gembala yang baik. Sejauh mana kita mengenal kawanan domba kita? Sedekat apakah kita dengan kawanan domba kita? Pengorbanan apa sajakah yang telah kita buat untuk para domba kita? Apakah kita selalu mengupayakan yang terbaik untuk karya dan pelayanan kita? Kita juga pantas bertanya diri sebagai domba. Apakah selama ini kita sudah menjadi domba yang baik? Apakah kita mendengar suara gembala kita? Apakah kita juga mau diarahkan oleh gembala kita? Atau kita hanya mengikuti keinginan hati kita? Apakah kita menjadi domba yang keras kepala? Apakah kita menjadi domba yang pembangkang dan egois? Apakah kita mau diatur dan diarahkan? Apakah kita setia pada kawanan kita atau mengambil jalan masing-masing? Semoga melalui sabda Tuhan hari ini kita semakin dimampukan menjadi gembala dan domba yang baik. Semoga. Pace Ebene.